Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali di Badai Hari Minggu Every Nation Serpong, di mana kita percaya kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Honor God and make disciples. Pada yang baru pertama kali hadir, saya melihat ada beberapa pengunjung dari keluarga besar Every Nation Indonesia. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Kelapa Gading, ada yang dari Manado juga. So we welcome you to Every Nation Serpong. We hope that you feel warm and welcome here. Kepada yang nonton secara online mungkin juga, kami berdoa untuk safe and blessed travels bagi yang liburan. Ini ibadah terakhir di tahun 2025 dan we can't wait to see you again next year. Baik saudara, sebentar lagi kita menutupi tahun 2025. We're closing the year of 2025. Dan kalau saudara bisa memberikan ringkasan atau summary of 2025, apakah saudara puas dengan semua yang terjadi di tahun ini? Kalau kita bisa jujur, apakah kita merasa fulfilled di dalam tahun ini? Mungkin saudara menulis New Year's resolution. Is that still a thing? Masih menulis New Year's resolution di setiap tahun gitu ya? Mungkin saudara menulis untuk set target atau set objektif sebelum akhir tahun kita akan mencapai ini semua. Apakah saudara mencapai New Year's resolution tersebut untuk tahun 2025? Ada yang belum terjangkau kah? Ada penyesalan mungkin, ada yang sesuatu yang mungkin saudara merasa, wah seharusnya melakukan ini tapi belum tercapai. Atau saudara mungkin tidak peduli, kesera-sera, apapun yang terjadi, yaudah itu aja yang terjadi gitu. Jalanin aja. Saudara, seringkali kita memulai tahun baru dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, karena we're excited untuk prospek-prospeknya. Tapi coba tunggu Q1 evaluation, tunggu sampai UTS, tunggu sampai pertengahan tahun. Akan ada banyak tantangan dan banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, sehingga kita kehilangan sukacita dan pengharapan. Dan akibatnya di akhir tahun, kita bisa pesimis, dan kita bisa merasa ada banyak ekspektasi yang belum tergenapi, banyak ekspektasi yang belum terjangkau. Jadi saudara, untuk hari ini, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. How do we live a life of fulfillment? Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang penuh makna? No regrets, tanpa penyesalan. No cynicism, kita tidak menjadi sinis. Tetapi hidup yang penuh sukacita dan full of fulfillment, penuh makna. Kita akan membaca saudara dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 1 sampai 8. Baik, mari kita baca sama-sama saudara. Dari ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, background dari apa yang kita barusan baca ini, ayat-ayat yang kita barusan baca ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis surat kepada muridnya yang bernama Timotius. Makanya namanya 2 Timotius. Di Alkitab ada 2 surat Paulus kepada Timotius. Dan ini surat yang kedua ini, banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa ini surat terakhir Paulus dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya. Dan ini surat terakhir kepada Timotius, dan ini surat terakhir yang dia tulis. Itu penuh dengan emotions, penuh dengan perasaan-perasaan terakhirnya gitu. Ada pesan-pesan terakhir. Kalau kita melihat kata-kata orang in their deathbed gitu, di dalam rumah sakit, kata-kata terakhir mereka itu sesuatu yang penting.
Dan inilah kata-kata terakhir Paulus kepada muridnya. Kita melihat ada 3 hal, saudara. Kita melihat ada pesan yang Paulus berikan kepada Timotius. Dan kita melihat juga bagaimana Paulus menyatakan bahwa akan ada tantangan. Dengan pesan yang diberikan itu, dia mengatakan bahwa pasti ada tantangan dan ada halangan. Tetapi walaupun kita akan mengantisipasi tantangan dan masalah, kita perlu tahu bahwa it will all be worth it at the end. Ada upahnya dari perjuangan kita di akhir hidup ini. Kita melihat yang pertama, saudara. Kita melihat pesannya Paulus kepada Timotius. Di ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, in and out of season. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa firman Tuhan harus diberitakan. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan harus diberitakan. Timotius adalah pemimpin muda. Kalau kita melihat di sejarah kekristenan, Timotius ini yang menjadi bishop di Efesus. Dia yang meneruskan pelayanan Paulus. Dan dia saat Paulus menulis surat ini, Timotius ini masih belum veteran. Belum seveteran Paulus secara pelayanan. Nah biasanya kalau seorang yang expert, seorang yang sudah veteran di dalam pelayanan, mereka memberikan nasihat atau mereka memberikan pesan kepada murid-muridnya, biasanya kita melihat ilmu-ilmu yang belum diajarkan. Kita melihat bagaimana expertnya itu, mentornya itu memberikan best practices, memberikan ministry life hacks gitu kepada protege-nya. Tapi bukan untuk Paulus, saudara. Kita melihat Paulus tidak memberikan tricks. Paulus tidak memberikan strategi. Dia hanya mengingatkan sesuatu yang simple. Preach the word. Beritakanlah firman. Saudara, inilah nasihat yang sama yang saya dapatkan dari preaching professor saya saat saya kuliah. Dia mengatakan di kelas terakhir kami, dia tidak memberikan ilmu yang baru, tapi dia mengatakan preach the word. Semua yang menjadi pastor, semua yang menjadi pelayan, semua yang menjadi pemimpin, preach the word. Saudara, ada banyak yang menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan. Ada banyak yang akan menyebut dirinya sebagai pengkhotbah atau pendeta, tapi mereka tidak mengkhotbahkan firman Tuhan. Mereka menceritakan tentang pengalaman dirinya, mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka tidak memberitakan firman Tuhan, kalau fokus khotbah mereka hanya kepada motivasi hidup, hanya kepada kemakmuran pribadi, bukan kepada kebenaran Alkitab. Saudara, this is a spiritual red flag. Jadi kalau kita datang ke gereja, kalau kita mendengar firman Tuhan, let's pay attention bahwa we need to preach the word. Bahwa yang pengkhotbah itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena firman adalah kebenaran. Scripture is truth. Dan kebenaran itu menjadi doktrin kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak mengetahui cara hidup yang benar? Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Saudara, we are all products of someone preaching the word to us. Kita semua adalah hasil dari seseorang yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan kebenaran Tuhan kepada kita. Saya bisa berdiri sebagai murid Kristus hari ini hanya karena ada yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada hidup saya. Saya mempunyai banyak mentors, saya mempunyai banyak leaders yang berani untuk menegur saya kalau saya melakukan hal yang berkontradiksi dengan standar Tuhan. Bukan hanya memberikan saya afirmasi saja, saudara. Bukan hanya memberikan saya kata-kata yang saya ingin mendengar, yang enak didengar. Bukan hanya menerima saya apa adanya saja. Tetapi yang memberitakan kebenaran Tuhan kepada saya. Kebenaran seringkali susah untuk diterima. The truth is hard to swallow. Kebenaran Tuhan susah untuk diterima. Kadang gak enak didengar. Tetapi kebenaran Tuhan harus dinyatakan. Saudara, kemarin ini saya ke Surabaya, dan kalau ada New Year's resolution itu, saya punya satu New Year's resolution, yaitu adalah untuk bukan master ya, tetapi untuk mempelajari yang namanya latte art. Kalau saudara suka kopi gitu, ini adalah teknik di mana
seorang barista menuang kopi, menuang susu, dan membuat gambaran di susunya. Kita melihat itu estetik itu keren banget itu. Saya melihat itu dan saya mengatakan saya harus belajar ilmu ini. Dan awalnya, kalau bisa lihat before picture-nya, awalnya saya melakukan latte art itu dan saya kecewa, susah ternyata ya. Susah banget. Jadi saya menulis resolution di tahun 2025, I will be able to do latte art. Dan kemarin ini saya ke Surabaya dan saya mengumpulkan ilmu itu. Saya datang ke kafe, ada banyak teman-teman dari IAIN Surabaya yang ahli kopi gitu. Saya belajar dari mereka dan saya mengatakan, I need to finish this, I need to be able to do latte art sebelum the end of the trip. Dan saya selalu dikoreksi dengan teman-teman saya ini. Bukan seperti itu. Caranya bukan kayak gitu, harus seperti ini. Dan berulang-ulang kali dengan practice and perseverance. Dan akhirnya saya bisa, ini bukan master tapi ini masih awal-awalnya gitu. Saya bisa melakukan latte art gitu. Puji Tuhan saudara. Satu resolution sudah dicoret gitu. Intinya apa saudara? Kalau tidak ada yang mengarahkan saya, kalau tidak ada yang mengatakan, hey, itu caranya salah. Begini loh cara yang benar. Bagaimana saya bisa mengetahui yang benar? Bagaimana saya bisa mengkoreksi diri sendiri? Sama juga dengan firman Tuhan, saudara. Sama juga dengan kehidupan ini. How will they know the truth of God? Bagaimana mereka mengetahui kebenaran Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan kebenarannya? Preach the word. Di ayat 5 juga dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Saudara, kita bisa mengatakan, kan saya bukan pelayan. Saya bukan pengkhotbah. Saya bukan pendeta. I'm not an evangelist. Jadi maksudnya apa? Fulfill your ministry. Dan walaupun betul saudara, ini suratnya Paulus tertulis kepada Timotius. Tapi dalam kenyataannya saudara, gereja di abad pertama kalau kita melihat konteksnya, gereja di abad pertama itu bukan seperti gereja yang di zaman modern ini. Tidak ada perkumpulan yang ramai-ramai seperti ini. Tidak ada yang namanya pujian dan penyembahan secara publik, secara open. Tidak ada. Tapi pelayanan dan penginjilan bukan hanya dilakukan oleh pemimpin gereja. Kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Dibuktikan bahwa mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Those who were scattered went about preaching the word. Ini terjadi setelah banyak yang menerima baptisan Roh Kudus. Di Alkitab dikatakan bahwa lebih dari 3.000 orang menerima baptisan Roh Kudus dan banyak yang ditambahkan di dalam gereja awal mulai itu. Terjadi setelah menerima baptisan Roh Kudus dan mulai mengalami yang namanya penganiayaan, persecution. Mereka yang tersebar itu adalah orang-orang anggota gereja rumah, lay people, mereka pekerja-pekerja biasa, mereka anak-anak muda, mereka keluarga-keluarga besar. Ibadah mereka pada zaman itu bukan yang besar dan mereka bertemu di rumah-rumah jemaat lain. Dan saat mereka tersebar karena tekanan itu, merekalah yang membawa berita Injil kemanapun mereka pergi. You hold the truth. Bukan hanya pendeta, bukan hanya life group leader, bukan hanya yang evangelist, bukan hanya orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, orang-orang yang tua seperti saya juga udah tua saudara. Tapi bukan hanya orang-orang tua seperti saya yang memegang kebenaran Allah ini. Saudara yang kenal Tuhan, saudara yang mengetahui kebenaran Allah, engkaulah yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dikatakan juga endure suffering, sabarlah menderita. Dan inilah challenge-nya saudara. Paulus katakan kepada Timotius bahwa kehidupan ini juga pasti ada tantangannya, ada challenge-nya. Karena akan datang di ayat 3 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. The truth will be resisted. Paulus memberi peringatan bagi Timotius. Banyak yang akan menolak kamu karena kebenaran yang kamu beritakan. Paulus tidak mengatakan maybe, mungkin nanti ke depannya, atau kalau suatu hari ada yang menolak kamu. Bukan saudara.
Paulus mengatakan, akan datang waktunya. The time is coming. Yang artinya bukan sebuah kemungkinan, tapi Paulus sangat yakin penolakan itu akan terjadi. Saudara pernah berdebat dengan orang yang keras kepala gak? Saudara pernah berdebat dengan orang yang kayak susah banget gitu untuk mengaruhi mereka, atau susah banget untuk convince mereka bahwa ini loh yang benar. Kalau saudara belum pernah, mungkin itu saudara. Hati-hati aja saudara. Saudara, kemarin ini saya dan keluarga liburan ke Surabaya. Untuk istri saya yang lahir besar di Surabaya, itulah tempat yang dimana dia sudah sangat familiar. Nah, ada satu hari, satu malam itu hujan. Kami jalan dari satu tempat pakai mobil, kita pinjam mobil, dan saya sendiri nggak tahu jalan di Surabaya, saudara. Saya mengendarai mobil pakai Google Maps, dan satu titik ada tempat di mana Google Maps-nya mengatakan untuk belok kiri. Dan istri saya mengatakan, jangan belok kiri, lurus saja. Saya menantang. Saya menantang dong. Loh, yang benar, ini app-nya suruh untuk belok kiri loh. Dan istri saya bilang, udah deh, percaya aja. Nah, saudara, bagaimana tuh? Saya dilema, yang mana yang benar? Ini Google Maps kan ini company yang udah multinasional, ini udah R&D-nya udah budgetnya udah berapa besar, atau saya akan percaya kepada istri saya yang sudah familiar juga dengan tempat ini. Jadi yang mana yang benar? Puji Tuhan saudara, saya mengikuti hikmat Roh Kudus dan saya mengikuti istri saya. Dan akhirnya benar, tiba di tujuan dengan selamat. Intinya ini saudara, mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak ingin menerimanya. Akan ada orang-orang yang sangat kebal gitu ya, orang-orang yang sangat stubborn atau auban gitu dengan kebenaran Tuhan. There will be people who reject the truth of God. Mereka mengetahui kebenaran, they know the truth, tetapi mereka tidak ingin menerima kebenaran Tuhan. Masalahnya bukan karena firman Tuhan kurang jelas. Masalahnya bukan karena firman Tuhan itu ada disclaimer yang bukan, saudara. Tetapi karena manusia tidak tunduk kepada kebenaran tersebut. Rasul Paulus bisa mengatakan ini karena dia mengalaminya secara pribadi. Kalau kita tahu ceritanya Rasul Paulus, saudara, kita melihat, wah, sepertinya tuh pelayanannya tuh sangat spektakuler gitu ya, sangat impactful banget gitu. Tapi kalau kita melihat di akhir-akhir hidupnya Rasul Paulus, banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia. Banyak rekan-rekan kerjanya yang alirannya tiba-tiba sesat. Dalam surat kepada Timotius, dia menyebut beberapa nama yang meninggalkan kebenaran Tuhan itu. Masalahnya apa, saudara? The root problem adalah, ini dikatakan di ayat 3. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau di bahasa Inggrisnya, they have itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Perhatikan, mereka tidak kekurangan pengajaran yang benar. Mereka tidak kekurangan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mereka mengumpulkan pengajaran-pengajaran itu. Masalahnya bukan kurang pilihan, saudara. Tetapi masalahnya adalah passion-driven listening. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak bertanya apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Tetapi mereka bertanya, apa yang menurutku enak didengar? Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. They're not looking for the truth, they're looking for affirmation. Saudara, kita harus berhati-hati untuk tidak jatuh dalam trap tersebut. Kita hidup di dalam dunia modern. Kita semua mempunyai gadget, kita mempunyai akses kepada the internet. Kita hidup di dalam zaman di mana kita bisa mengkonsumsi banyak sekali informasi hanya dalam beberapa detik saja. Kita scrolling IG. Saya milenial, jadi saya belum pakai TikTok, untuk saya itu pusing. Saya scrolling IG. Kalau ada yang nggak suka, apa yang kita lakukan? Scroll up aja, langsung dapat konten yang baru. Saudara, jangan sampai kita treat kebenaran firman Tuhan ini sama seperti sosmed kita. Ada sesuatu yang kita nggak suka, yaudah kita skip aja. Pendeta mengajarkan sesuatu yang nggak enak untuk didengar di gereja, yaudah ganti pengkhotbah aja. Ada anggota live group atau ada anggota di gereja yang mungkin menegur kita, ada yang membuat kita tersinggung. Ya udah kita pindah gereja aja. Saudara, apakah kita datang untuk mendengar kebenaran atau kita hanya mencari pembenaran?
Akan ada banyak orang yang menolak kebenaran Tuhan karena firman tidak sesuai dengan keinginan mereka. But let God shape who you are. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang membentuk Tuhan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mengizinkan firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Itulah tantangan yang Paulus nyatakan kepada Timotius. Dan yang terakhir kita melihat, di ujung hidup kita, Paulus mengatakan bahwa ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita. Di ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. A life faithfully lived. Paulus tidak mengatakan, di dalam hidup ini aku tidak pernah membuat kesalahan. Paulus tidak mengatakan, aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah menderita, atau aku tidak pernah gagal. Bukan, saudara, tetapi Paulus mengatakan ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. I have fought the good fight. Aku telah mencapai garis akhir. I finished the race. Aku telah memelihara iman. I have kept the faith. It was not easy. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu tidak gampang, tidak mudah. Gak spektakuler mungkin, tetapi it's a good fight. Aku telah mencapai garis akhir. Tujuannya bukan siapa yang paling cepat, saudara. Tujuannya bukan siapa yang paling populer. Tetapi tujuannya adalah penyelesaian. Life is a marathon. Ada quote yang seperti itu ya. Life is a marathon, it's not a sprint. Dan Paulus juga mengatakan, aku telah memelihara iman. I have kept the faith. Dia tidak kompromi. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia setia di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Saudara, hidup seorang Kristen bukan tentang seberapa hebatnya kita memulai kehidupan ini. Bukan seberapa cepatnya kita berjalan dalam proses pemuridannya. Tapi seberapa setia kita mengakhirinya. Dikatakan bahwa telah tersedia mahkota kebenaran, the crown of righteousness. Ini bukan mahkota yang diperolehkan diri kita sendiri. Bukan upah karena kita sempurna secara moral, tetapi karena ketekunan yang setia dalam Injil Kristus. Ini adalah mahkota yang diberikan oleh Tuhan, bukan yang diperolehkan. Inilah afirmasi yang dari Tuhan. Saudara, setiap orang membutuhkan afirmasi. Setiap orang dari kita, para psikologis juga mungkin setuju bahwa setiap orang, setiap anak, dan setiap dari seorang individu, kita membutuhkan yang namanya compliment. Kita yang membutuhkan kata-kata yang mengafirmasi kita. Kata-kata yang seperti good job. Kata-kata yang seperti hey, you're doing good. Itu yang dibutuhkan. Pendeta pun juga butuhkan afirmasi itu, saudara. Kalau ada yang katakan, wah khotbahnya itu very well done gitu. Saya merasa itu, wah it's good gitu. Saya merasa baik gitu. Tapi kalau khotbahnya nggak baik ya jangan bohong juga, saudara. Kita perlu afirmasi, tetapi kita tidak hidup untuk afirmasi orang lain, saudara. Karena kalau kita mengejar afirmasi orang lain, kalau kita mengejar penerimaan dari orang lain, itulah usaha yang tidak ada akhirnya. It's a never-ending chase. Melainkan kalau kita kalau kita hidup untuk afirmasi Tuhan, kalau kita mengejar afirmasi Tuhan, kita tidak akan lelah. Karena Dia sudah menerima kita. Sebelum kita memilih untuk mengikuti Tuhan, Tuhan sudah menerima kita. Kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa in that while we were still sinners, walaupun kita tetap hidup di dalam dosa, Kristus telah mati bagi kita. Christ died for us. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menerima kita sebelum kita memilih untuk mengikutinya. Selama kita berjuang dalam iman, Tuhan terus mendorong kita. Tuhan terus menyertai kita. Dan Tuhan terus menuntun dan mengafirmasi kita sebagai anak-anaknya. Dan di akhir hidup kita, Dia memberikan mahkota kebenaran bagi yang berjuang dalam kebenaran Tuhan. Ayat 8 dikatakan, di ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Paulus mengatakan bahwa afirmasi ini, mahkota kebenaran ini, bukan hanya untuk rasul-rasul, bukan hanya untuk ketua-ketua gereja, tetapi untuk semua yang merindukan kedatangannya. Yang artinya seperti ini, saudara. Bagi mereka yang hidup dengan perspektif kekekalan. Bagi mereka yang menantikan kedatangan Yesus. Bagi mereka yang tetap setia, meskipun harus membayar harga dengan pengorbanan kenyamanan. Dan seringkali juga pengorbanan keamanan mereka. Untuk kebenaran Tuhan. Afirmasi ini, mahkota kebenaran ini tersedia untuk kita. Kerinduan dan akan kedatangan Kristus membentuk cara kita hidup sehari-hari. Dan Tuhan menunggu di garis akhir itu. God is waiting at the finish line. Menyaksikan bagaimana kita berjuang dalam kebenaran. Berjuang dalam iman. Dan Dia siap untuk merangkul kita. Untuk mengafirmasikan kita dalam kemuliaan-Nya. Saudara, di akhir hidupnya, Paulus mengingatkan Timotius kepada 3 hal ini. Dia memberikan pesan, he gave the charge. Dia juga mengatakan kepada Timotius untuk mengantisipasi challenges, mengantisipasi bahwa ada orang-orang yang tidak akan menerima kebenaran itu. Tetapi meskipun ada tantangan tersebut, jangan sampai kita mengkompromi kebenaran Allah. Dan dia mengatakan, the crown of righteousness is waiting. Ada mahkota yang disediakan bagi kita yang menyelesaikan perlombaan kehidupan ini dengan setia. Balik lagi ke pertanyaan awal saya, saudara. How do we live a life of fulfillment? Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh makna? Mulailah dengan mendefinisikan ulang pemenuhan hidup. Start by redefining what is a fulfilled life. Dunia ini mengatakan bahwa hidup yang dipenuhi adalah hidup yang nyaman, hidup yang sukses, hidup yang dikagumi dan signifikan, yang berdampak. Tetapi Paulus yang berada di ujung hidupnya, dia menunjukkan gambaran yang berbeda mengenai life fulfillment, mengenai hidup yang penuh makna ini. Bukan hidup yang tanpa penderitaan, bukan hidup yang tanpa penolakan, bukan hidup yang tanpa pergumulan. Tapi hidup yang dipenuhi adalah hidup yang telah berjuang dalam pertandingan iman. The good fight of faith. Menyelesaikan perlombaan. Finishing the race. Dan memelihara iman. Keeping the faith. Di akhir hidup ini, saudara, pertanyaannya bukan, apakah hidup saya nyaman? Apakah hidupku sukses, berhasil? Apakah hidupku diterima banyak orang? Melainkan di akhir hidup ini, kita akan bertanya, apakah aku setia kepada Tuhan? Setia kepada kebenaran Tuhan. Setia untuk menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kerja kita. Apakah kita setia untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya? Who is thanking God that we are Christians? Siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya? Bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus? Dan kabar baiknya adalah ini, saudara. The good fight. Kristus yang sama, yang memanggil kita untuk berjuang di dalam the good fight ini, di dalam kehidupan ini. Kristus yang sama, yang menguatkan kita untuk berjuang dalam kebenaran. He is the same Christ who empowers us di dalam kehidupan ini. Tuhan yang sama yang memerintahkan kita untuk menyelesaikan perlombaan adalah Tuhan yang menunggu kita di garis akhir itu. We are not fighting alone. Kita tidak sendirian. We are not fighting for nothing. Perjuangan kehidupan ini, perjuangan iman kita ini bukan sia-sia. Mari berjuanglah dalam pertandingan iman yang baik. Saudara, meskipun ada banyak yang menolak, mungkin ada banyak godaan untuk mengkompromi. Let us fight the good fight of faith. Sampai kita mendengar Tuhan mengatakan kepada kita di ujung hidup kita, well done, good and faithful servant. This is a life fulfilled. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu selama
2025. Kami menantikan kebaikan-Mu di tahun 2026 Tuhan. Tetapi kami mengambil waktu ini to reflect on your goodness, to reflect on your faithfulness. Bagaimana Engkau menjawab doa kami. Bagaimana Engkau menuntun kami selama tahun ini. Tuhan, kami tidak ingin hidup kami sia-sia. Kami tidak ingin hidup ini biasa-biasa saja. But we want to live a life full of fulfillment. Kami ingin menghidupi hidup yang penuh makna. Dan kami tahu Tuhan, bahwa itu mustahil tanpa Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan, as we close 2025, saat kami menutupi tahun 2025 ini Tuhan, that we can finish strong. Kami bisa menyelesaikannya dengan kebaikan-Mu, dengan kami mengingat kesetiaan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk setia kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang tidak akan pernah gagal. And as we hold on to you, saat kami berpegang kepada Engkau, kasih setiamu tidak pernah gagal. Tuhan, inilah janji-Mu kepada kami Tuhan, bahwa Engkau tetap berjalan dengan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah janji-Mu kepada kami. Dan di tahun 2026 ini Tuhan, as we make our resolutions, saat kami set objektif-objektif di tahun 2026 ini Tuhan, kami tidak ingin melakukannya. Kami tidak ingin menjalankan tahun 2026 ini tanpa kekuatan-Mu. Ajarlah kami to depend on you Lord, untuk percaya pada Engkau Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup dengan setia Tuhan, melalui semua tantangan Tuhan, melewati semua kesusahan hidup ini dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita menyanyikan ini sekali lagi.